Aku tak percaya akan kebetulan. Menurutku, tidak ada yang instan. Namun ternyata, kamu adalah sebuah pengecualian. Secara kebetulan, aku jatuh dalam perasaan. Dan secara instan, aku menaruh harapan. Apakah kamu akan membalasnya, matahariku? Kantin. Disinilah aku dan Lia berada. Setelah bergelut dengan soal-soal ujian harian, kami butuh asupan untuk mengembalikan tenaga yang terbuang. Saat sedang mengantri untuk membeli batagor, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundakku. Sontak, aku menolehkan kepalaku. Ternyata itu Kak Adnan. "Hei, gimana sekolahnya? Aman? Betah nggak di sini?" tanyanya. Bukannya langsung menjawab, aku malah dibuat salah fokus melihat wajahnya yang entah mengapa jadi sangat ganteng seperti ini. Bayangkan saja, dengan balutan baju basket, rambut dan wajahnya yang basah karena keringat, serta senyuman manis itu. Astagfirullah, Mira, sadarlah. Kak, alhamdulillah aman kok. Betah, jawabku. Oke, syukurlah kalau gitu. Oh iya, pulangnya suka dijemput mama ya? Tanyanya. Iya kak, sekalian mama pulang dari butiknya. Soalnya butik mama kebetulan di daerah sini juga. Jelasku. Kalau temen, udah punya? Anak-anaknya gak pada macem-macem kan? Tanya Kak Adnan lagi. Udah kak. Justru mereka itu macem-macem kak. Ada yang hobi nyanyi sambil pukul-pukul meja. Ada yang suka stand up komedi kalau lagi jam kos. Ada yang suka bagi-bagi camilan. Bahkan ada yang open arisan mingguan. Kak Adnan nyengir sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Aduh, maksudnya tuh kamu gak dikucilin kan? Pokoknya kalau ada yang macem-macem jangan sungkan buat bilang. Aku mengangguk mengiyakan pernyataannya. Iya, arisannya kamu ikutan gak? Candanya. Aku ikut, lusa bakal mulai dikocok arisannya. Jawabku. Sebenarnya karena Lia mengajakku, jadi aku iya-iya saja untuk ikutan arisan. Oke, syukurlah kalau aman. Saya kesana ya. Ucapnya sembari melenggang pergi menghampiri teman-teman basketnya. Setelah membeli batagor, aku pun ikut melangkahkan kaki sembari mencari-cari keberadaan Lia. Ternyata di sana. Kulihat gadis itu melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Aku pun segera menghampirinya. Mir, nih gue udah pilihin tempat duduk yang spotnya paling mantap. Dulu waktu gue belum putus sama Damar, kita selalu makan di sini. Tiap kali kesini makanan sama minumannya tuh udah tersedia gitu di meja. Jadi tinggal makan doang, gak perlu ngantri. Tuh kan, gue jadi kangen sama Damar. Seperti yang aku katakan, Lia ini senang bicara. Dia bisa tiba-tiba menceritakan apapun. Iya, random banget. Ya BTW, sorry, kelepasan cerita. Sok, dimakan batagornya, dijamin lagi. Aku pun menyantap makananku dengan lahap. Tapi bukan karena tidak makan berhari-hari, melainkan batagor di kantin sekolahku ini memang benar-benar enak. Sebagai pecinta batagor, ini aku masukkan dalam kategori batagor terenak yang pernah aku makan. Sedangkan Lia, ia asik menyantap satu porsi mie ayam bakso yang diberi topping ceker ayam. Iya Li, kamu ikut ekskul apa? Tanyaku di tengah-tengah kegiatan makan kami. Aku belum tahu nih mesti pilih apa, soalnya payah banget olahraga. Satu-satunya olahraga yang aku bisa cuma lari. Jelasku. Ya, sejak kemarin aku bingung harus mengikuti ekstrakurikuler apa. Sedangkan di sekolahku sebelumnya, aku mengikuti ekskul seni tari. Yap, aku suka sekali menari. Oke, lo nggak suka olahraga, tapi lo suka seni nggak? Tanya Lia yang langsung mendapatkan anggukan dariku. Beh, cocok. Jadi, di sekolah ini ada yang namanya Genta Akusara. Itu tuh komunitas seni budaya. Apapun jenis seninya, pokoknya bebas ikutan. Pertemuannya tiap hari Rabu, sepulang sekolah. Dan nantinya, tiap bulan kita rutin adain pensi loh. Seru banget pokoknya. Lo mau join nggak? Mendengar penjelasan Lia, tentu saja aku sangat tertarik. Dengan mata yang berbinar dan senyuman yang lebar, aku mengiyakan pertanyaan Lia. Iya Li, aku mau banget. Ya udah, abis makan gue anterin ke ruang seni ya, buat daftar.
Aku buru-buru menghabiskan makananku. Setelah selesai, Lia segera mengantarkanku menuju ruang seni. Sampainya di sana, aku dibuat takjub karena ruang seni ini bak galeri pameran yang sering aku kunjungi. Lukisan, ukiran, tulisan-tulisan sajak, dan masih banyak lagi karya seni yang menakjubkan. Namun, ada satu yang paling menarik perhatianku. Sebuah lukisan bulan yang penuh makna. Cahaya yang dipancarkan bulan dalam kegelapan malam itu seakan ingin menyampaikan pesan bahwa segelap-gelapnya kehidupan pasti masih ada secercah harapan. Untuk beberapa saat, aku bungkam, dibuat takjub dengan pemandangan di ruangan ini. Keren ya? Ujar Lia menyadarkanku. Aku mengangguk antusias. Tenang, bentar lagi lo juga bisa mengekspresikan karya seni lo, Mir. Yaudah yuk, kita samperin Kak Septa. Dia bagian perekrutan anggota baru. Setelah berbincang-bincang dan mengisi formulir yang diberikan Kak Septa, aku pun dimasukkan ke dalam daftar tunggu anggota komunitas ini. Karena Kak Septa harus konfirmasi dulu kepada ketua komunitas ini. Oh ya, selain menari, aku juga suka melukis. Iya, walaupun hasil lukisanku belum sebagus yang ada di sini. Setelah selesai, kami memutuskan untuk segera ke kelas. Saat menuju kelas, kami berpapasan dengan Kak Adnan. Kini, Kak Adnan sudah kembali memakai seragam putih abunya. Ini nih ketuanya. Kak, ini calon anggota baru nih, ujar Lia sembari menunjukku. Tunggu, maksudnya Kak Adnan ketua Genta Akusara? Kamu masuk Genta Akusara, Rah? Tanya Kak Adnan. Iya Kak Adnan, ini habis daftar, diantar sama Lia, jawabku. Loh, Mir udah kenal sama Kak Adnan? Tanya Lia heran. Udah, Ling. Saya orang pertama yang dia kenal di sekolah ini. Ya udah bagus deh. Ling, nitip ya. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Lia, Kak Adnan lebih dulu menjawabnya dan langsung melenggang pergi begitu saja. Mir, gimana ceritanya lo kenal sama Kak Adnan? Tanya Lia dengan nada seperti sedang menginterogasi. Aku pun menceritakan kejadian tempo hari. Wah, emang mantep sih Kak Adnan tuh. Nih ya, di sekolah ini gak ada yang gak kenal sama dia, Mir. Kelas 10 yang baru masuk aja udah langsung pada ngefans sama dia. Dilihat dari sikapnya yang sangat ramah dan humble, aku tak heran mendengar pernyataan Lia. Dan lagi, Kak Adnan itu sosok yang karismatik. Wajar sih kalau Kak Adnan jadi cowok most wanted di sekolah ini. Para murid termasuk aku langsung berhamburan keluar kelas. Ada yang langsung pulang, ada pula yang mengikuti kegiatan-kegiatan seperti OSIS ataupun ekstrakurikuler. Aku sendiri saat ini langsung pulang karena belum memiliki kegiatan tambahan. Kebetulan kelasku berada di lantai 2 dan ketika akan menuruni tangga, aku dibuat terkejut oleh kehadiran Kak Adnan. Ia tengah berdiri di anak tangga kelima. Rah, sini. Ajaknya sembari melambaikan tangan ke arahku. Aku pun segera menghampirinya. Kenapa, Kak? Tanyaku heran. Bilang sama mama kamu, pulangnya bareng saya. Hah? Aku pulang bersama Kak Adnan? Dibonceng naik motor Kak Adnan? Ini beneran? Loh, malah bengong. Ayo, saya mau ngajak ke tempat yang gak akan bikin kamu nyesel deh. Untuk sejenak, aku memang membisu. Tapi Kak, aku gak bawa helm. Bahaya gak? Tenang, itu udah siap. Ayo. Jadilah aku di sini, menaiki motor Kak Adnan, berpegangan pada jaket kulit Kak Adnan, dan memakai helm yang entah dari mana sudah Kak Adnan siapkan. Kami bungkam, lebih memilih untuk menikmati perjalanan. Hembusan angin menerpa wajahku. Pancaran sinar matahari mulai menunjukkan semburat oranye, menghiasi langit sore yang cerah ini. Kak Adnan menghentikan motornya tepat di depan gerobak es kelapa. Es kelapa Mang Cecep, tertulis di spanduk gerobaknya. Mang Bro, biasa, 2 ya, ujar Kak Adnan yang langsung disambut ramah oleh Mang Cecep, penjualnya. Bro, oke, siap, sahut Mang Cecep sembari mengacungkan jempolnya. Asa baru lihat, siapa itu neng gelis teh, kabogoh anyarnya? Mendengar pertanyaan Mang Cecep, entah kenapa aku sedikit merasa aneh. Tidak mungkin.
Mira, kamu belum benar-benar mengenalnya. Jadi mana mungkin? Si Mangbro, bet kepo. Jawab ke Adnan sembari nyengir. Ngomong-ngomong soal pacar, tapi aku jadi bertanya-tanya sih. Sebenarnya Kak Adnan sudah punya pacar atau belum ya? Setelah membeli es kelapa, kami melanjutkan perjalanan. Kini, Kak Adnan pun memarkirkan motornya di dekat sebuah danau. Udaranya segar, pemandangannya indah. Cawan burung yang merdu menambah suasana tenang di sini. Ya ampun, aku sangat merindukan suasana ini. Aku memejamkan mataku sejenak, menghirup udaranya dalam-dalam, menikmati keindahan alam ini. Adem ya? Ujar ke Adnan, aku langsung mengangguk. Baru pertama kali kesini? Tanyanya. Aku menggeleng. Dulu papi sama mama sering ngajak ke sini, tapi udah lama banget. Terakhir kesini waktu masih kelas 5 SD. Jelasku. Jadi sebelumnya emang udah sering ke Bandung, cuma baru pindah ke sini. Aku mengangguk lagi. Pantesan nama kamu logatnya Sunda. Asli orang Bandung kah? Iya, mama lahir dan besar di Bandung. Setelah lulus kuliah, merantau ke Jakarta, kerja di sana. Ketemu papi, terus nikah. Akhirnya jadi menetap di Jakarta deh. Nah, setiap libur sekolah, aku selalu diajak liburan ke Bandung, nginep di rumah Enin. Tapi sejak papi punya proyek kerjaan di Jepang, jadi jarang banget ke Bandung. Paling tiap lebaran doang, jelasku. Oh gitu, terus kenapa akhirnya pindah? Tanyanya. Karena papi pulangnya 2 tahun sekali, aku sama mama jadi kerasa kesepian di Jakarta. Jadi aku ngusulin buat pindah ke Bandung. Untungnya papi setuju dan ngizinin. Nah, sekarang kami tinggal di rumah Enin. Soalnya Enin tinggal sendiri. Almarhum Engking sudah meninggal waktu aku masih kelas 3 SD. Jelasku lagi. Gitu ya. Ya udah, silakan. Selamat bernostalgia dan menikmati pemandangannya. Ucap Kak Adnan. Iya, bentar, sampai lupa. Kak Adnan menusukkan sedotan ke gelas plastik berisi es kelapa yang kami beli tadi. Lalu disodorkannya es kelapa tersebut. Es kelapanya belum diminum. Nih, sambil nyeruput es kelapa Mang Cecep deh. Makin kerasa nikmatnya. Aku pun buru-buru mengambilnya. Penasaran akan rasanya. Setelah aku coba, ternyata benar saja. Rasanya sangat enak dan segar. Kami kembali berbincang-bincang diselingi tawa kecil. Ternyata Kak Adnan ini orangnya juga humoris. Dia mampu membuatku tertawa karena mendengar candaan yang absurd. Tunggu, aku baru menyadari sesuatu. Aku tadi sudah cerita cukup banyak tentang diriku. Aku tertawa tanpa ragu. Kak Adnan, iya, Kak Adnan telah mencairkan sifat kakuku. Tutur katanya yang hangat menghilangkan rasa canggungku. Di sela-sela percakapan ini, diam-diam aku memperhatikan wajahnya yang terpapar sinar senja. Naya nikah. Ya, mata coklatnya indah, memancarkan daya tarik yang tak mampu aku tatap lama-lama. Aku takut hanyut dan tenggelam terlalu dalam. Swastamita di tepi danau. Ini yang ditunggu-tunggu. Ucap Kak Adnan. Ia pun melirik jam tangannya beberapa saat. Nah, kurang lebih 10 detik lagi. Mau hitung mundur? Tawarnya. Aku mengangguk. Kami pun mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Swastamita benar-benar menampakkan dirinya. Semburat oranye kini bertambah pekat, merona merah ke kuning-kuningan dan keemasan. Aku tersenyum puas. Cantik, ucapku. Sedetik kemudian, ponsel Kak Adnan berdering. Ia lalu merogoh saku celananya. Kulihat wajahnya berseri membaca nama yang terpampang di layar ponselnya. Ia pun buru-buru mengangkatnya. Halo? Serius? Oke, pasti. Hanya kata itu yang keluar dari mulutnya. Sebenarnya, siapa yang nelpon Kak Adnan? Siapa yang berada di seberang sana?